Raja Tentara Bayaran. Bab 9. Di meja makan, Mu Jiao terus menanyakan segala macam pertanyaan kepada Shen Lian, yang membuat kepala Shen Lian menggeram. Dia terus menghadapinya dengan acuh tak acuh. Setelah akhirnya selesai makan, Shen Lian akhirnya lega. Saudaraku, apa pendapatmu tentang Mu Jiao? Duduk di taksi dalam perjalanan pulang, Shen Xiaoqing dengan patuh membantu sahabatnya mengetahui berita tersebut. Dia gadis kecil yang baik, tapi dia punya banyak masalah. Shen Lian berpikir sejenak dan berkata, "Kembali." Shen Xiaoqing dengan cepat mengingat berita itu. Ternyata kakak tertuanya tidak menyukai gadis yang terlalu banyak bicara. Jadi selama Mu Jiao mempertahankan sifat aslinya sebagai wanita gunung es, Shen Lian akan memperlakukannya secara berbeda. "Saudaraku, jangan beritahu saudariku apa yang terjadi hari ini. Jika dia tahu aku berlari keluar di tengah malam, dia pasti akan memarahiku." Kembali ke pintu rumah, Shen Xiaoqing tiba-tiba teringat sesuatu, mencuat lidahnya dan berbisik kepada Shen Lian berdiskusi. "Haha, aku tahu kamu takut dan kamu masih kehabisan. Untungnya aku ada di sini kali ini, kalau tidak, kamu semua akan mendapat masalah." Shen Lian memandangi adik perempuannya yang nakal dengan nada mencela dan menceramahi. "Saya tahu, kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Shen Xiaoqing meraih lengan Shen Lian dan berkata dengan tulus, "Ingat saja, saya tidak akan memberitahu." Melihat mata Shen Xiaoqing yang memohon, Shen Lian tentu mengerti apa yang dia pikirkan, tersenyum tak berdaya dan menyetujui permintaan Shen Xiaoqing. "Ya, kakak tertua adalah yang terbaik." Melihat kakak tertua itu benar-benar setuju, Shen Xiaoqing menutup mulutnya dan melompat dengan gembira. Memerintahkan Shen Xiaoqing untuk bergerak lebih lambat, Shen Lian mengambil kunci dan membuka pintu. Mereka berdua menyelinap kembali ke rumah. Ketika mereka melihat saudara perempuan mereka memasuki ruangan dengan mata kepala sendiri, Shen Lian tertidur dengan pikiran tenang. Keesokan paginya, kecuali Shen Lian dan Shen Xiaoyu, tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu bahwa mereka sedang keluar. Setelah sarapan, Shen Xiaoyu ingin menyeret Shen Lian ke perusahaan. Shen Lian awalnya ingin menolak. Dia baru saja kembali dan belum menikmati hidupnya. Shen Xiaoyu menyeretnya untuk bekerja di perusahaan mereka. Sayangnya keberatan Shen Lian tidak efektif. Saat Shen Tianan membuka mulutnya, Shen Lian hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Faktanya, Shen Lian juga berada dalam dilema. Agar tidak menakut-nakuti mereka, Shen Lian menyembunyikan identitasnya sebagai tentara bayaran. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah berkeliaran dan tentu saja memiliki sedikit uang. Dengan semua kemampuannya, Shen Lian berbohong untuk menjelaskannya setelah belajar dengan seorang master di pegunungan selama beberapa tahun. "Sekarang saya adalah tipikal gelandangan pengangguran, saudara perempuan saya ingin mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, yang sebenarnya adalah niatnya." Tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah, Shen Lian mengikuti Shen Xiaoyu ke perusahaannya. "Saudaraku, dengan keahlianmu, menjadi kapten keamanan seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah menurutmu tidak apa-apa?" kata Shen Xiaoyu setelah berbalik dan melihat ke arah Shen Lian. Mereka baru saja mengenal satu sama lain selama sehari, dan Shen Xiaoyu masih tidak memahami sifat kakak laki-lakinya, jadi dia berbicara dengannya dengan nada konsultatif saat ini. Shen Lian berpikir sejenak, kapten keamanan ini pasti menganggur. Saya ingat ketika dia menyusup ke berbagai organisasi sasaran, 9 dari 10 kapten keamanan sedang tidur, sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah. "Oke, Xiaoyu, kamu bisa mengatur apapun yang kamu mau." Shen Lian tersenyum. Melihat kakak laki-lakinya setuju, Shen Xiaoyu juga sangat senang. Saat memperkenalkan situasi perusahaannya kepada Shen Lian, dia memimpin. Gedung tempat perusahaan Shen Xiaoyu berada dapat dikatakan sebagai kawasan paling berharga di kota. Tidak sulit bagi orang-orang yang datang dan pergi untuk melihat gaya elitis tersebut bagi Shen Xiaoyu, 2 lantai ini adalah semua lantai telah dibeli. Ada 3 orang pendiri perusahaan ini, mereka semua adalah sahabat Shen Xiaoyu semasa sekolah. Setelah lulus, mereka memulai bisnis bersama. Hasilnya, mereka benar-benar sukses. Kebanyakan dari mereka memulai usaha bersama. Semua kredit diberikan kepada kakak perempuan tertua, karena ketika perusahaan pertama kali didirikan, hampir semua dana berasal dari kakak perempuan tertua, sehingga di perusahaan saat ini, kakak perempuan tertua memegang saham terbesar. Mendengar apa yang dikatakan Shen Xiaoyu, Shen Lian langsung tertarik pada kakak perempuan tertua ini. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seorang gadis kecil untuk melakukan hal seperti itu, bahkan jika dia adalah generasi kedua yang kaya.
Menyaksikan karyawan perusahaan menyapa Shen Xiaoyu dengan hormat di sepanjang jalan, Shen Lian mengangguk secara diam-diam. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa karyawan ini sangat menghormati Shen Xiaoyu, daripada menyapa secara simbolis hasil. Kakak, aku di sini. Ketika dia sampai di pintu kantor kakak perempuan tertua, Shen Xiaoyu mengetuk pintu dan berkata, "Masuk." Suara fasih namun lembut datang dari dalam pintu. Mendorong pintu hingga terbuka, Shen Lian akhirnya melihat kakak perempuan tertua. Shen Xiaoyu berkata bahwa dia sangat menghormatinya. Chen Jiali, yang berusia pertengahan 20-an, memancarkan aura seorang putri kerajaan di sekujur tubuhnya. Fitur wajahnya yang indah itu membuatnya tampak sangat cantik. "Ini kakak tertuamu Shen Lian, halo. Kudengar kakak laki-laki tertua Xiaoyu telah kembali. Aku sangat bahagia untuk keluargamu." Melihat Shen Lian, Chen Jiali tersenyum tipis, berdiri dan berjabat tangan dengannya. "Terima kasih." Setelah mendengar kata-kata Chen Jiali, Shen Lian mengulurkan tangannya untuk menjabatnya dengan ringan dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meskipun Chen Jiali sangat cantik, wanita seperti apa yang belum pernah dilihat Shen Lian selama lebih dari 10 tahun berkarir sebagai tentara bayaran. Shen Lian akan menyukai wanita cantik ketika dia melihatnya, tetapi tidak akan pernah bersemangat. Ini adalah kualitas dasar menjadi tentara bayaran terbaik di dunia. Chen Jiali tercengang oleh rasa terima kasih Shen Lian. Ini adalah pertama kalinya Chen Jiali bertemu dengan seorang pria yang begitu acuh tak acuh padanya, dan dia merasa sedang menatap Shen Lian dengan kagum. "Xiaoyu, bawa kakak tertuamu langsung ke ruang keamanan." Mengangguk, Chen Jiali setuju dengan keputusan Shen Lian untuk menjadi kapten keamanan. Melihat Chen Jiali setuju, Shen Xiaoyu tertawa gembira. Dia tahu bahwa kakak perempuan tertua bisa menyukai kakak laki-lakinya yang tertua. Begitu dia keluar, Shen Xiaoyu hendak berbicara dengan Shen Lian, tetapi dia bertemu dengan seorang karyawan wanita yang berlari dengan tergesa-gesa. "Tuan Shen, ada masalah dengan kontrak penjualan di bawah. Silakan pergi dan melihat-lihat." Karyawan itu melihat Shen Xiaoyu dan berkata dengan tergesa-gesa. Masalah dengan kontrak penjualan bukanlah masalah sepele. Shen Xiaoyu menoleh dan melihat Shen Lian mengangguk pada dirinya sendiri, lalu buru-buru berbalik dan pergi. Menanyakan seseorang secara acak tentang lokasi Departemen Keamanan, Shen Lian berjalan maju dengan cepat. Setelah hanya mengambil 2 langkah, sesosok tubuh bergegas keluar dan hampir menabraknya. Bab 10. Shen Lian menjangkau untuk menangkap wanita yang akan jatuh ke tanah. Shen Lian dengan cepat berbalik dan menangkapnya. Wanita yang pusat gravitasinya telah bergeser sebelum dia bisa berteriak kaget, berdiri di tempat yang sama ketika dunia berputar. Saat itulah Shen Lian menyadari ada sesuatu yang salah setelah dia membantunya berdiri. Karena posturnya, Shen Lian meletakkan tangannya dalam posisi yang canggung untuk mendukung wanita itu. Dia secara tidak sadar mengencangkan jari-jarinya, dan Shen Lian menerima ledakan kebahagiaan lembut dari telapak tangannya. Yah, rasanya cukup enak. Ah, cabul. Wanita yang semula mengira dirinya akan terjatuh namun ditolong oleh seseorang hanya ingin berterima kasih kepada pria jangkung dan tampan di hadapannya saat menyadari gerakan tangannya dan langsung tersipu malu. Teriak-teriak. Teriakan wanita itu menarik perhatian seluruh karyawan perusahaan. Untungnya, Shen Lian berhenti dengan cepat, jika tidak, dia tidak akan bisa membersihkan diri jika melompat ke Sungai Kuning. "Saya berbicara tentang kecantikan, Anda hampir jatuh dan saya dengan baik hati membantu Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya mesum?" Shen Lian melihat kembali ke banyak karyawan yang menonton dan sengaja berkata dengan keras. Mendengar kata-kata Shen Lian, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka, dan pada saat yang sama, semua orang memiliki sedikit senyuman di wajah mereka. Alasannya sepenuhnya karena wanita yang dihadapi Shen Lian sekarang. Shen Lian, yang baru saja datang ke sini, mungkin tidak mengetahuinya dengan baik, tetapi para karyawan sangat mengenal bos ketiga Liu Qian. Dia terkenal nakal dan keras kepala. Belum lagi berteriak di perusahaan, dia mengejar orang dan memukul. Saya pernah melihatnya di tempat. Mengatakan bahwa Liu diintimidasi oleh orang mesum di perusahaan bahkan lebih aneh daripada matahari terbit di barat. Kamu jelas-jelas mesum. Kamu sengaja menjatuhkanku, lalu berpura-pura membantuku dan memanfaatkan kesempatan untuk makan tahu. Liu Qian berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya sambil menatap Shen Lian. Hei, aku bilang kamu benar-benar memiliki imajinasi yang kaya. Jelas kamu yang menabrakku, oke. Jika aku tidak bisa bersembunyi dengan cepat, aku pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Shen Lian sudah sedikit tidak senang dijebak seperti ini tanpa alasan.
Bagaimana mungkin gadis kecil cantik dengan payudara besar, pantat besar, dan kaki panjang ini memiliki temperamen yang buruk? Kapan Liu Qian, yang terbiasa mendominasi perusahaan, pernah mengalami keluhan seperti itu? Mendengar Shen Lian menyebut dirinya, Liu Qian hampir menjadi gila dan berteriak, "Kamu dari departemen mana?" "Keamanan. Keamanan." Sambil bertanya pada Shen Lian apa yang harus dia katakan, Liu Qian berteriak, "Dapatkan penjaga keamanan." "Oke, berhentilah berteriak. Saya kapten keamanan yang baru." Melihat Liu Qian berteriak meminta keamanan di sini, Shen Lian menjawab tanpa daya. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Dia seharusnya melihat pria bau ini sekarang ke tanah. "Apa? Hanya kamu? Kapten keamanan yang baru?" Liu Qian berkata dengan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Shen Lian. Ketika Liu Qian melihat kakak perempuan tertuanya di pagi hari, dia diberitahu bahwa saudara perempuan keduanya, Shen Xiaoyu, memiliki saudara laki-laki yang telah lama hilang yang datang ke perusahaan untuk menjadi kapten keamanan penjaga toko lepas tangan yang terkenal. Pendapat Liu Qian adalah tidak ada komentar sama sekali. "Apakah kamu kakak laki-laki tertua Sister Xiaoyu?" Liu Qian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mendengar nama Liu Qian kepada Shen Xiaoyu, Shen Lian kini menebak identitas Liu Qian dan berpikir bahwa gadis seksi di depannya adalah anak ketiga dari perusahaan tersebut. "Ya, ini aku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu sekarang. Jika kamu bersikeras bahwa aku menganiaya kamu, aku tidak bisa mengakuinya." Berpikir bahwa ini adalah sahabat saudara perempuannya, nada suara Shen Lian sedikit melunak saat ini. Dan benar-benar berinisiatif menjelaskan kepada Liu Qian. Melihat Shen Lian berbicara seperti ini, Liu Qian cemberut. Jika ini adalah karyawan biasa, Liu Qian pasti sudah menanganinya sejak lama. Tapi dia kebetulan bertemu dengan kakak laki-laki tertua dari saudara perempuan kedua hanya merasa bahwa dia. Mau tidak mau aku merasakan hal ini di hatiku. Itu semua salah paham. "Saudara Shen, kamu harus pergi ke departemen keamanan, kan? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana." Melihat Shen Lian dari atas ke bawah, mata Liu Qian berbinar dan dia memikirkan hal yang baik ide untuk memberi pelajaran pada Shen Lian. Dia berkata dengan murah hati. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Shen Lian memimpin. Mengikuti Liu Qian, Shen Lian tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pantat Liu Qian yang menggerahkan. Memikirkan kembali perasaan di tangannya tadi, Shen Lian tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, gadis-gadis saat ini sudah berkembang dengan sangat baik. Sesampainya di ujung koridor di lantai, Shen Lian akhirnya melihat departemen keamanan perusahaan. Begitu dia masuk, Shen Lian sering mengangguk. Departemen keamanan adalah tempat yang cukup besar tengah, dan ada berbagai macam barbel dan karung pasir. Ketika penjaga keamanan melihat Liu Qian datang, mereka semua berdiri untuk menyambutnya dan Shen Lian sering mengangguk. Orang-orang ini berbeda dari penjaga keamanan yang menganggur yang dia bayangkan. Dia masih memiliki kebugaran fisik. "Wang Yong, kemarilah." Dengan senyuman penuh arti di wajahnya, Liu Qian berkata kepada salah satu penjaga perdamaian. Shen Lian sebenarnya memperhatikan orang ini, karena dia dapat melihat bahwa penjaga keamanan bernama Wang Yong memiliki fondasi terbaik di antara mereka tidak terlihat biasa. "Tuan Liu, apa perintah Anda?" Wang Yong maju dan bertanya sambil tersenyum. Meski jarang bertemu bosnya, Wang Yong dan Liu Qian cukup akrab satu sama lain. Wang Yong telah banyak membantunya. Kurang sibuk. Karena ada 3 bos wanita terkenal di perusahaan tersebut, pekerjaan Wang Yong ternyata sangat penting. Itulah sebabnya Chen Jiali mempekerjakan dia dan sekelompok saudara laki-laki yang memiliki banyak uang. Para pemuda yang ingin mencium Fang Ze sering datang ke perusahaan untuk menguntitnya, terutama Liu Qian. Namun, sosok jahat dan wajah bidadarinya sudah cukup membuat pria manapun jatuh cinta padanya. "Sekarang, ini adalah kapten keamanan baru di perusahaan kami. Menurut aturan perusahaan, Anda harus mencoba keahliannya." Mata Liu Qian menunjukkan tatapan licik. Wang Yong tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia tahu tentang kapten keamanan yang baru, tetapi dia benar-benar tidak tahu aturannya. Melihat niat Tuan Liu, jelas dia ingin mengajari pria di depannya sebuah pelajaran. Setelah menilai Shen Lian, Wang Yong menolak dan berkata, "Tuan Liu, itu tidak perlu. Anda harus tahu bahwa kapten keamanan baru ini adalah seseorang yang diatur oleh Tuan Chen." Entah apa hubungan di antara mereka, Wang Yong sebenarnya tidak mau menyetujui pengaturan Liu Qian. Anda tahu, meskipun kedatangan Shen Lian merenggut posisinya sebagai kapten keamanan, perlakuan yang diberikan kepadanya oleh Tuan Chen tidak berkurang sama sekali, jadi Wang Yong tidak memiliki ketidakpuasan di dalam hatinya.
Bersambung.